Aksamindo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar modal di Indonesia ya. Sebelumnya disclaimer on buat teman-teman semua bahwa sifat yang kita berikan hanya edukasi dan juga informasi. Jadi untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman semua masing-masing. Sebelum kita mulai, buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar bisa membuat kita semangat terus ya untuk berkreasi di YouTube dan memberikan informasi-informasi seputar bahasan emiten ataupun potensi-potensi emiten yang bisa memberikan cuan untuk kita semua. Baik, hari ini kita mulai dulu dengan pergerakan dari IHSG ya. Pergerakan IHSG hari ini ditutup melemah ya 0,2 poin setelah sebelumnya rally panjang ya. Dan juga saat ini untuk IHSG-nya tertahan di MA60-nya, berhenti di angka 6.860. Dalam beberapa waktu ke depan kita memperkirakan bahwa IHSG ini mungkin akan bergerak dulu menguji resisten dan mungkin kemungkinan akan ada peluang untuk melemah kembali dan menguji di MA 20 nya sebelum nanti mungkin akan bisa melanjutkan penguatannya. Jadi mungkin bisa sedikit aware dulu ya teman-teman terhadap pergerakan IHSG, jangan terlalu agresif karena di sini secara indikator stochastik juga sudah menunjukkan arah-arah untuk bisa dead cross atau menyilang ke bawah ya, arahnya juga udah mulai menekuk ini ya. Untuk garis yang warna ungunya meskipun secara MACD masih bergerak menghijau. Tetap beware ya teman-teman ya, aware semua. Jadi jangan terlalu agresif untuk beberapa hari ke depan mungkin ya. Untuk beberapa saham yang masih dalam pantauan wishlistnya anak saham Indo, ada yang pertama mungkin ada dari sektor properti ya, ada ASRI atau Alam Sutra ya, dimana secara pergerakan Alam Sutra hari ini ditutup menguat 0,6% di angka psikologis ya di 160 setelah sebelumnya sempat menurun dan tertahan di area supportnya ya, area supportnya di 150. Untuk beberapa waktu ke depan kita memperkirakan untuk ASRI ini bisa dapat menguat dan menguji ke wilayah MA60 nya dengan potensial bisa memberikan kita cuan sampai dengan 4%-an ya, dan menguji support di 166 area 166 akan menjadi resistennya dari ASRI. Oke, untuk ASRI mungkin ini ya, untuk ASRI apabila mungkin mau ambil posisi besok bisa, tapi jangan terlalu agresif ya, jangan terlalu agresif karena melihat induknya sendiri di IHSG juga kalau kita perkirakan mungkin masih akan melemah dulu sebelum nantinya bisa melanjutkan penguatannya. Setelah ASRI dari sektor properti kita punya Summarecon ya. Summarecon ya, kalau ini dari gambar kita sebelumnya bahwa Summarecon masih bergerak di wilayah sideways-nya ya. Di wilayah sideways-nya meskipun dengan stochastik yang sudah dead cross, sudah menunjukkan pelemahan, ditutup melemah ditutup melemah 2,5% ya di angka 585 yang juga tepat ya. Ini kalau di sini kita lihat tepat berada di MA20-nya closingannya. Untuk Summarecon kemungkinan akan bisa menguji ke wilayah 545-nya. 545 sebagai titik support kuatnya. Dan apabila nanti bisa berhasil break kembali ke wilayah saat ini, jadi kalau misalnya yang ingin memantau SMRA ini coba dicek kembali ya. Jadi kalau bisa mencapai ke area support nanti mungkin bisa entry sedikit ya, dan kalau bisa kembali ke wilayah MA20 nya mungkin ada potensial gap cuannya sampai dengan 7%-an.
akan menguji kembali di area 585. Kalau untuk kita untuk SMRA mungkin bisa wait and see dulu ya, sambil nanti menunggu konfirmasinya apakah besok masih akan naik atau tidak, karena juga sudah bergeraknya hanya di area MA nya aja nih. Jadi hari ini juga bergeraknya hanya kena MA 100 dan kembali ditutup melemah di wilayah MA 20 nya, meskipun dengan buangan volume yang tidak besar. Jadi makanya kita masih optimis bahwa SMRA masih bisa ngasih cuan ke teman-teman semua ya di anak saham Indo. Tapi jangan terlalu agresif, sekali lagi jangan terlalu agresif untuk beberapa hari ke depan, karena mungkin masih ada potensi untuk melemah. Syukur-syukur kalau masih bisa menguat ya. Kalau sudah bisa menguat, mungkin besok bisa menguji lagi ke area MA 100 nya, MA kuatnya di area 600an. Selanjutnya setelah dari SMRA kita ke emas-emasan ya. Coba kita pantau untuk emas-emasan ini ya. Sektor yang cukup ramai MDKA dalam ini 2 minggu lebih ya mungkin ya, hampir 3 minggu perdagangan menunjukkan penguatan. Sebelumnya kita sudah sempat bahas di anak saham Indo bahwa akan menguji ke wilayah 4.500an dan berhasil di break ke atas, dan sekarang sedang menguji ke area gapnya ya. Di sini sempat kita gambarkan area gapnya di area 4.980an, nanti menguji area gap, dan sekarang hari ini ditutup menguat 1,8% di area 4.950. Untuk MDKA mungkin setelah ini dia akan menguji resist kuatnya ya, karena juga sudah rally cukup panjang. Kemudian secara MACD juga hijaunya sudah cukup lama, secara swastik juga sudah wilayah overbought-nya. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan ada pelemahan dulu sampai ke wilayah supportnya di wilayah 4.560an atau 4.550an. Untuk sebelumnya nanti mungkin akan menguat lagi ya, sebelumnya nanti akan menguat lagi ke ya, mungkin kita gambarkan bisa seperti ini ya. Sebelumnya nanti akan menguat lagi ke wilayah support berikutnya ya. Wilayah support berikutnya di 5.000-an, di 5.400an ya, 5.400 sekitaran sini ya, 5.300 sampai 5.400, dan mungkin akan ke area tertingginya di area 5.700an untuk teman-teman anak saham Indo. Jadi mungkin untuk besok kalau yang sudah punya barang MDK di hari-hari sebelumnya bisa untuk realisasikan cuannya dulu. Dari yang kalau yang sudah punya barang di bawah bisa trailing stopnya dipakai ya. Jadi kalau misalnya belum punya barang, kita sarankan dulu untuk menunggu ke area 4.500an. Mas-masan selain di MDK kita juga punya di aneka tambang ya, atau Antam. Antam masih sesuai dengan gambaran kita sebelumnya ya, dan sekarang sudah break dari wilayah resistnya yang terakhir di 2.200an, sekarang sudah di wilayah 2.300an, ditutupnya netral di 2.320. Secara swastik sudah berada di wilayah overbought, dan secara MACD mungkin masih berada di wilayah hijaunya. Namun kalau kita lihat di sini dari gambar grafik indikatornya juga, di sini hijaunya udah mulai hijau muda ya, tidak hijau pekat lagi. Kemungkinan Antam ini akan berada di wilayah sideways ini dulu, mungkin akan menguji sampai dengan wilayah ini ya, sampai dengan sini kalau berhasil. Tapi untuk target kita dalam jangka ke depan kita masih sesuai ya, target kita di area 2.900an, sesuai dengan potensi cuannya ya, dari mulai pembentukan descending triangle-nya ya. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau di sini kan ini kita copy ya hasilnya, kemudian kalau sesuai dengan target kita bentuk, ini masih sesuai dengan target sebelumnya ya, hampir ini di wilayah 2.900an dalam beberapa waktu ke depan. Kalaupun nanti misalnya Antam akan ada penurunan, kita batasi juga untuk Antam penurunannya, dibatasi sampai dengan 2.200an.
di sini ya, di area support ini, atau sampai dengan 2220 nya ini ya, yang kita sudah bentuk gambarnya ini. Sebelumnya nantinya akan kembali menguat juga untuk Antam. Setelah Antam tadi ada sektor properti dan juga mas-masan, mungkin ada satu ini ya, sektor lagi yang menurut kita juga cukup baik untuk dicermati dari sektor media. Ada di sektor media ada MNC ya. Sorry ada, nanti yang akan kita bahas itu ada MNC dan juga Surya Citra Media. Yang pertama mungkin kita bahas dulu untuk Surya Citra atau SCMA ya. Kalau SCMA kita lihat di sini secara candle hariannya di sini menguat 0,9%, 0,94%, ditutup di angka 214. Kalau untuk SCMA sendiri kita memperkirakan dia sedang berada di wilayah sideways-nya ya. Di wilayah sideways-nya ya, mungkin akan menguji sampai dengan supportnya nanti di angka 199 sampai dengan 200 ya, masih berada di wilayah support. Kalau misalnya SMA nanti dalam beberapa waktu ke depan masih ada pelemahan, justru itu peluang bagus kita untuk bisa masuk ya, untuk entry. Target kita sampai dengan 228 sampai dengan 230, atau bertepatan dengan MA 200 nya. Kita dari anak saham Indo justru akan melirik SMA apabila dia nanti mungkin akan melemah dulu sampai dengan di area 200, 199, 198 sampai dengan 200, sebelum nantinya akan menguat lagi. Target kita menguatnya sampai dengan 230. Dan juga tadi yang sudah sempat kita sebutkan duluan untuk MNC, salah satu saham media juga. Kalau kita lihat di sini memang MNC sedang ada penurunan ya, penurunan tren dalam jangka waktu yang cukup panjang sejak bulan Agustus ya. Tapi di sini kita lihat secara indikator, secara swastik sudah berada di wilayahnya, di bola bayahnya. Kemudian untuk secara MACD juga sudah di wilayah negatifnya. Secara indikator menunjukkan akan ada golden cross ya. Secara indikator menunjukkan golden cross. Kemudian kalau secara swastik juga sudah di bawah cukup lama ini ya. Kita lihat, semoga saja kita berharap untuk MNC ini bisa break ke atas. Terlebih lagi hari ini ditutupnya netral, tapi masih ada akumulasi pembelian ya. Secara volume kita lihat volumenya juga lumayan untuk hijaunya. Untuk MNC sendiri kalau kita lihat dalam jangka yang cukup jauh ya, kalau garis-garis ini kalau bisa dilihat oleh teman-teman semuanya, pas menguji ini ya, yang ada titik-titik hijau pas menguji di area 675 atau sebagai support kuat yang sama di tahun 2019 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, harapan kita ya untuk MNC mungkin bisa ada pembalikan arah karena sudah menguji sedang menguji di wilayah bukan di MA ya, tapi di support kuatnya sejak tahun 2019-an ya, awal tahun 2019 ini. Jadi kita berharap dalam beberapa waktu ke depan untuk MNC bisa melakukan rebound. MNC akan ada rebound ya, kita berharap untuk targetnya sendiri tidak terlalu jauh dulu ya. Untuk target terdekat pertama, target TP1 kita mungkin ada berada di 4%-an dalam beberapa waktu ke depan. Dan juga untuk jangka yang cukup panjang mungkin ada, kalau misalnya bisa nahan ya, itu ada di 12%-an atau di area resisten di 760. Area pertama kita di targetnya di 707 sampai 710 ya. Ini kalau 707 sesuai dengan MA20 nya. Target kedua kita ada di 760 untuk pergerakan MNCN sendiri. Teman-teman, mungkin tidak terlalu banyak untuk hari ini bahasannya. Mungkin ini aja dulu teman-teman. Tetap semangat untuk pergerakan ISG. Kita sudah untuk agak sedikit worry ya, karena juga sudah naik rally terlalu panjang, udah hijau terus. Mungkin sekarang butuh istirahat sejenak ya, untuk biar nanti bisa mengembalikan fitnya ISG, kondisinya bisa fit dan bisa naik lagi.
Untuk teman-teman semua, tetap bantu kita dengan komen, like, share dan juga subscribe channel ini agar kita bisa terus semangat untuk memberikan edukasi, untuk memberikan informasi seputar pasar modal terbaru dan selalu update. Teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Salam cuan 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 dan see you.